Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lydia Permata Putri dengan NIM 01131182328022. Saya dari jurusan Akuntansi Kampus Indralaya. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan beberapa fungsi pada Excel seperti VLOOKUP, HLOOKUP, SUM, MIN, MAX, IF, COUNT, SUM IF, dan average untuk memenuhi tugas pada mata kuliah aplikasi komputer kelas A. Selanjutnya langsung saja kita mulai menjawab soal berikut ini dengan menggunakan fungsi-fungsi yang telah saya sebutkan tadi. Yang pertama kita akan mengisi pada kolom golongan. Nah, kolom golongan ini diisi sesuai dengan ketentuan yang ada pada berikut ini. Sehingga kita akan menggunakan fungsi if. Caranya adalah sebagai berikut. Sama dengan if kita blok bagian posisi sama dengan tanda petik sesuai dengan ketentuan berikut ini, manajer 3A. Kita ketik manajer 3A. Terus titik koma, if lagi karena kondisinya ini lebih dari satu. Kita blok lagi bagian posisi sama dengan, kita blok lagi bagian posisi sama dengan keuangan 2C, keuangan 2C, titik koma, if lagi, kita blok bagian posisi lagi, sama dengan produksi 2B, produksi 2B, if kita blok lagi bagian posisi sama dengan pemasaran 2A. Tanda petik pemasaran 2A. 2A. Selanjutnya tutup kurung, enter. Maka akan muncul kodenya. Langsung seperti itu juga di bawahnya, kita langsung copy saja dengan menariknya ke bawah. Nah, berikutnya kita akan menjawab gaji pokok. Gaji pokok ini dijawab dengan menggunakan tabel bantu ya berikut ini. Sehingga kita akan menggunakan fungsi VLOOKUP untuk menjawabnya. Caranya adalah sebagai berikut. Sama dengan VLOOKUP, kita blok bagian posisi, titik koma, terus kita blok bagian tabel bantunya, semuanya. Jika sudah, jangan lupa diabsolutkan dengan menekan Fn dan F4. Setelah itu titik koma, karena yang ingin kita cari adalah gaji pokok, dan sesuai pada tabel bantu ini gaji pokok terletak pada kolom kedua. Selanjutnya kita ketik 2, titik koma, false, agar nilai yang dicari sesuai dengan yang ada di tabel bantu tadi. Selanjutnya kita tutup kurung, enter. Akan keluar nominalnya. Langsung kita copy saja untuk bagian bawahnya. Sudah. Berikutnya kita akan menjawab tunjangan jabatan. Ini hampir sama dengan cara menjawab gaji pokok tadi. Namun ada sedikit yang berbeda. Sama-sama menggunakan VLOOKUP. Kita blok bagian posisi, titik koma. Kita blok lagi bagian tabel bantunya. Terus kita absolutkan FNF 4.
titik koma, karena yang ingin kita cari adalah tunjangan jabatan, dan pada tabel bantu tunjangan jabatan itu terletak di kolom ketiga, yaitu 1, 2, dan 3. Jadi kita ketik 3, titik koma, false, tutup kurung, enter. Akan keluar nominalnya. Untuk di bawahnya kita langsung copy saja. Dan berikutnya kita akan jawab makanan dan transportasi. Ini juga sama saja seperti yang sebelumnya. Menggunakan VLOOKUP. Kita blok bagian posisi, titik koma. Selanjutnya kita blok bagian tabel bantu. Jangan lupa diabsolutkan FNF4, titik koma. Sedangkan bagian makanan dan transportasi ini terletak pada kolom keempat, 1, 2, 3, 4. Jadi kita ketik 4, titik koma, false, tutup kurung, enter. Keluar nominalnya, dan kita langsung copy saja. Selesai. Berikutnya kita akan menjawab total gaji. Total gaji ini didapatkan dengan menjumlahkan seluruh bagian pendapatan gaji. Sehingga yang akan kita gunakan adalah fungsi sum. Sama dengan sum, kita blok seluruh elemen di pendapatan gaji, enter. Ini dia hasilnya. Untuk di bawahnya kita langsung kopikan saja. Sehingga hasilnya akan jadi seperti ini. Nah, untuk tarif PPh ini menggunakan tabel bantu berikut ini. Bisa dilihat kedua tabel bantu ini berbeda. Untuk tabel bantu yang atas ini bergeraknya ke bawah, sedangkan yang ini ke samping. Sehingga untuk tabel PPh ini kita akan menggunakan fungsi HLOOKUP. Caranya adalah sebagai berikut. Sama dengan HLOOKUP, kita blok bagian golongan, titik koma, kita blok tabelnya, kita absolutkan lagi, titik koma. Kalau di VLOOKUP tadi kita menghitung jumlah kolom yang ingin diambil, sedangkan di HLOOKUP ini kita akan menghitung jumlah baris yang ingin diambil. Dan pada posisi ini kita akan mengambil bagian persen sehingga yang ingin kita ambil adalah baris kedua. Kita ketik 2, titik koma, false, tutup kurung, enter. Maka didapat hasilnya. Selanjutnya kita langsung kopikan saja. Selesai. Untuk tarif nominal PPh, ini adalah kita akan mencari nominal dari persentase berikut ini. Cara mencarinya adalah dengan sama dengan total gaji ini, kita kalikan bintang dengan tarif PPh. Enter. Berikut ini hasilnya, kita kopikan yang di bawahnya. Untuk gaji bersih ini cara mencarinya adalah total gaji dikurang dengan tarif nominal PPh. Seperti berikut ini. Total gaji dikurang dengan tarif nominal PPh. Enter. Jadi inilah adalah gaji bersihnya.
Berikutnya kita akan menjawab bagian yang di bawahnya. Untuk total itu menggunakan fungsi sum. Sama dengan sum, kita blok seluruh angka yang ada di atasnya yang ingin kita jumlahkan. Enter. Begitu juga untuk seterusnya. Sum. Enter. Sum. Enter. Sum. Enter. Maaf ada sedikit kesalahan. Sum. Enter. Sama dengan sum. Kita blok seluruhnya. Enter. Sum. Kita blok. Enter. Sama dengan sum. Kita blok. Enter. Ini dia hasil yang didapat untuk totalnya. Selanjutnya kita akan menjawab nilai maksimal. Untuk mencari nilai maksimal, kita akan menggunakan fungsi max. Sama dengan max, langsung kita blok saja, enter. Begitu juga berikutnya, enter. Berikutnya kita ulangi hingga selesai. Ini dia hasilnya untuk max. Max itu mencari nilai tertinggi. Dan selanjutnya kita akan mencari nilai minimal atau nilai terkecil. Fungsinya adalah sama dengan min. Terus kita blok bagian angkanya, enter. Kita ulangi hingga selesai. Sama dengan min. Kita blok, enter. Sama dengan min. Kita blok, enter. Sama dengan min. Kita blok, enter. Sama dengan min. Blok, enter. Sama dengan blok, enter. Selanjutnya kita akan mencari nilai rata-rata. Untuk mencari rata-rata, kita akan menggunakan fungsi average. Sama dengan average. Langsung kita blok saja. Enter.
Kita ulangi hingga selesai dengan cara yang sama. Dan selanjutnya kita akan mencari jumlah data. Jumlah data itu menggunakan rumus count. Jumlah data count, kita blok seluruh elemennya. Hingga selesai. Berikutnya kita akan mencari pendapatan di atas 2 juta. Jadi ini tuh ada syaratnya sehingga kita akan menggunakan fungsi sum if. Sum if, maaf, kita menggunakan fungsi count if karena ini menghitung jumlah orangnya. Count if, kita blok seluruh angkanya, terus titik koma, kita tulis persyaratannya, petik lebih dari 2 juta. Tuh 23, tuh 23. Tutup kurung, enter. Maka ada 4 orang yang penghasilan gaji pokoknya di atas 2 juta. Begitu juga berikutnya sama dengan count if, kita blok angkanya, titik koma, kriterianya dalam tanda petik di atas 2 juta. Ketik lagi, tutup kurung, enter. Begitu juga berikutnya, count if, titik koma, kita tambahkan kriterianya di atas 2 juta. Tuh 23, tuh 23. Tanda petik, tutup kurung, enter. Sama dengan count if, kita blok, titik koma, kriteria di atas 2 juta, titik koma, tanda kurung, count if, titik koma, tambahkan kriteria di lebih dari 2 juta, tanda petik, tutup kurung, kita blok, titik koma, kriteria di atas 2 juta, tutup kurung, enter. Maka ini dia hasilnya yang kita dapat untuk tabel berikut ini. Selanjutnya, kita akan menjawab tabel ini. Ini menghitung total gaji karyawan berdasarkan posisi yang diminta saja. Cara menghitungnya adalah menggunakan sum if, sama dengan sum if, terus kita blok
bagian posisinya, terus titik koma, kriteria yang diminta adalah produksi, kita ketik produksi, terus kita blok gaji bersih, karena gaji bersih yang ingin kita jumlahkan berdasarkan kriteria tersebut. Tutup kurung, enter. Begitu juga untuk di bawahnya ini hampir sama, namun kita sesuaikan dengan posisi yang diminta. Sama dengan sum if kita blok bagian posisi, terus titik koma, kriteria yang diminta adalah keuangan, titik koma, kita blok bagian gaji bersih, tutup kurung, enter. Selanjutnya kita ulangin hingga selesai. Kriterianya adalah pemasaran, titik koma, bagian yang ingin dijumlahkan, enter. Sama dengan sum if, blok bagian posisi, titik koma, kriteria yang diminta, manajer, titik koma, blok bagian yang ingin dijumlahkan berdasarkan kriteria tersebut, enter. Maka berikut inilah hasil yang didapat. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Maaf apabila ada salah kata. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.